Format pemerintahan demokratis itu selalu ada pengamanannya gitu loh. Pengamanan itu bukan untuk menghindari orang dari berbuat non demokrasi. Demokrasi kan penganggu itu sedikit, pasti penganggu sedikit, Gus. Orang yang tidak setuju itu sedikit. Perbaiki jalan-jalannya, kemudian ada aksi sosial yang harus dilakukan karena masyarakat yang terlalu sangat kurang ya, minus sekali, yang harus dibantu baik dari segi ekonominya maupun rumah dan sebagainya. Jadi kelompok-kelompok yang merasa sok pintar ini, saya yakin jumlahnya tidak lebih dari 1% penduduk Indonesia, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, kita sekali lagi ingin memberikan kontribusi pada ruang publik yang positif ya, dengan diskusi-diskusi kekinian, dengan santai, dengan obrolan ringan. Sebagai warga negara punya hak yang sama dalam memberikan pendapat di ruang publik. Bang Uyo, Ya. ada hal yang menarik ya, di situasi terakhir ini Pak Presiden itu kan kalau mengingatkan pada Panglima TNI, Kapolri itu kan nggak ada teding aling-aling. Tapi satu sisi, hari ini beliau juga bisa mesra berjalan bersama di Kalimantan Barat meninjau kebakaran hutan itu. Artinya Presiden ini memang hebat ya. Beliau bisa melakukan satu mengingatkan ya pada Panglima dan sebagainya, jika ada kekeliruan anak buahmu tertibkan. Tapi satu sisi Presiden seperti memberikan ruang yang baik untuk kau harus tetap bekerja dengan baik. Kau adalah andalan saya. Nah, endingnya Bang, di masyarakat kita ini ternyata kehadiran TNI dan Polri di bawah itu justru memberikan dampak positif. Tapi ada sisi lain, banyak pihak-pihak yang mengkultuskan bahwa kehadiran TNI Polri itu seperti militerisasi, seperti dui fungsi yang ditimbulkan lagi. Kan ini sudah beda dalam zamannya. Sudah tertata secara konstitusional, sudah ada aturannya. Apa pendapat Abang terhadap situasi yang sekarang dilakukan oleh Presiden terhadap bagaimana institusi Polri dan TNI ini bisa menyatu dengan masyarakat, bahkan lebih cepat prosesnya dalam rangka untuk membantu masyarakat, baik di bidang kebencanaan, membangun jembatan desa yang tidak perlu rapat tetek bengek ini, anggarannya pun minim. Terus ada bedah rumah yang bisa dilakukan, membangun air bersih, semuanya bisa dilakukan dengan cepat tanpa prosedur yang tik-tak gitu. Apa komentar Abang ini? Ini kembali lagi ada istilah Latin ya, judulnya ini Nemo Beret Imperat, Misi Qui Paru Erit Imperium. Artinya gini, mantap. Tidak ada satupun orang yang bisa diperintah dengan baik jika dia tidak menyerahkan dirinya untuk diperintah. Oh, itu. Nah, ini tegas ini. Artinya gini, polisi dan TNI dan Polri itu adalah sebuah alat negara untuk memastikan bahwasanya negara ini berjalan dengan stabil dan tertib. Maka orang yang tidak tertib akan ditertibkan dari ada gium Latin tadi ini. Supaya presiden yang terpilih secara demokratis, mau dia terpilih 51% kah, mau dia 61% kah, itu betul-betul dipatuhi. Jadi kalau ada presiden yang tidak bisa dipatuhi, berarti dia bukan presiden. Gambaran dari seorang presiden demokratis di sebuah negara maju, perintahnya itu harus diamankan. Cara mengamankannya adalah hadirnya TNI Polri di lapangan untuk memastikan tidak ada pengganggu dari itu, karena kan lebih banyak yang mau ngikut gitu loh Gus. Perintah ataupun saran ataupun ide ataupun program pemerintah.
Ini sekali lagi ini harus hati-hati kita maknai. Kehadiran TNI Polri itu bukan untuk represif, tapi untuk menjaga ketertiban loh. Betul. Kalau TNI-nya adalah ketertiban dari serangan dari luar, polisinya adalah ketertiban dari dalam. Menangkap pencuri, menangkap demonstrasi yang tidak sesuai dengan jalan aturannya, menangkap para penghina, penghujat, perusak demokrasi dan macam-macam. Nah, inilah tugas-tugasnya. Jadi mau tidak mau Presiden memiliki alat. Alat ini adalah alat negara yang boleh Presiden pakai untuk menertibkan. Nah, oleh sebab itu, Gus, kehadiran TNI Polri sekali lagi sangat penting dalam sebuah teori demokrasi. Tidak bisa tiba-tiba ada Satpol PP di situ, tidak bisa. Satpol PP ini tugasnya adalah polisi pamong praja, bukan polisi ketertiban, bukan polisi sipil ini. Secara umum masyarakat pasti menerima dan senang ya kehadiran Pasti mereka. senang, karena kan begini, doktrin Untuk rasa nyamannya itu ya. pasti Gus, karena doktrin dua institusi negara ini memang didesain untuk masyarakat, bukan untuk kalau Pol PP, polisi pamong praja, itu kan bosnya adalah bupati kepala daerah hari itu. Tapi kalau polisi dan tentara, itu tuannya adalah negara. Kan beda ini. Makanya untuk rakyat. untuk Lahir rakyat. dari rakyat. Makanya dinamakan Polisi Republik Indonesia, bukan Polisi Pamong Praja. Namanya TNI, Tentara Nasional Indonesia. Ada Indonesianya nih, Gus. Jadi Beda sama Satpol PP. beda sama Satpol PP. Satpol PP itu bisa diturunkan dan bisa diruntuhkan. Malah yang menindas para pedagang-pedagang. Pedagang ini berbeda, Gus. Artinya gini loh, sekali lagi format pemerintahan demokratis itu selalu ada pengamanannya gitu loh. Pengamanan itu bukan untuk menghindari orang dari berbuat non demokrasi. Demokrasi kan penganggu itu sedikit. Pasti penganggu sedikit, Gus. Orang yang tidak setuju itu sedikit daripada orang yang setuju. Karena Kira-kira siapa orang kelompok apa ini orang-orang yang tidak suka kehadiran TNI yang menyatu, yang manunggal dengan rakyat, Polri yang juga sangat dekat dengan rakyat? Ada kelompok tentu yang nggak suka ini. ya siapa sudah kira-kira? pastilah. Itu kan seperti yang kita bahas tadi di awal. Inilah orang-orang yang merasa lebih sok pintar gitu loh. Merasa dia sok profesor, merasa dia sok doktor. Hanya gara-gara doktor dia dapat profesi, dia bicara seolah-olah dia lah yang paling pintar di dunia ini. Nabi itu tidak ada gelarnya loh. Para filosofi itu tidak ada gelarnya loh. Para penemu-penemu dulu itu tidak ada gelarnya, itu tidak ada orang bersanding. Saya punya ijazah ini, saya punya ijazah itu. Jangan loh. Ya, artinya begini loh, Gus. Boleh kita punya gelar itu, tapi kan itu hanya untuk semangat kita untuk mengejar ilmu yang lebih tinggi dari sebuah pengakuan institusi, bukan masyarakat. Nah, ini yang harus kita jaga, Gus. Jadi kelompok-kelompok yang merasa sok pintar ini, saya yakin jumlahnya tidak lebih dari 1% penduduk Indonesia, Gus. Yang lainnya itu adalah orang yang tidak punya gelar, tetapi betul-betul menerima ikhlas. Siapa sih Presiden Indonesia hari ini? Yang kita pasang gambarnya itu sehari-hari itu dia. Jadi artinya terlampau habis energi kita untuk membicarakan orang-orang yang sok tahu, sok suci, sok paham ini. Saya tidak tahu apa yang saya mau ikuti dari mereka itu gitu loh, Gus. Jadi artinya belum ada titik baliknya terhadap kontribusi mereka kepada masyarakat ini. Hanya sekedar bicara kok Kalau menurut saya memang kehadiran TNI Polri yang menyatu dengan masyarakat, terutama di daerah 3T atau di beberapa wilayah di pulau-pulau di luar Jawa ini, itu memang sangat dibutuhkan, Bang, oleh masyarakat. Betul, Gus. Ini mengisi kekosongan dan keterlambatan pemerintah daerah dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah itu. Yes, betul, Gus. Nah, karena proses pembangunan itu mesti selalu bertele-tele ya. Dilakukan penganggaran, kemudian pembicaraan dua sisi antara eksekutif, legislatif, DPRD-nya, belum nanti ini nggak cocok daerah ini digeser, ini dibintangi, ini masih tahun depan. Padahal masyarakat sangat membutuhkan, contohnya jembatan untuk anak-anak sekolah, kemudian ada area yang sangat kritis yang harus diperbaiki jalan-jalannya, kemudian ada aksi sosial yang harus dilakukan karena masyarakat yang terlalu sangat kurang ya, minus sekali, yang harus dibantu baik dari segi ekonominya maupun rumah dan sebagainya. Juga rasa amannya itu. Iya, betul, Gus. Rasa aman diperlukan, dan saya curiga justru orang-orang yang nggak setuju ini mereka yang
ingin memainkan satu situasi di daerah tersebut Saya sepakat. yang merasa mungkin kehadiran TNI Polri di situ merasa terganggu, ya kan. Jadi harus disadari kalau kehadiran TNI Polri ini sebenarnya itu adalah implementasi pengejauhan tahan kalau zaman dulu bilang itu, karena lahirnya TNI dan Polri ini ya dari rakyat, Betul itu, Gus. iya kan, dan dia harus kembali ke rakyat untuk membantu, dan rasa aman itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Demikian Bang, terima kasih, Terima kasih, Gus. atas diskusi kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.